Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang maha memberikan nikmat kepada kita semua, yang dimana nikmat itu tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kalian menghitung nikmat-nikmatku, menghitung karunia-karuniaku, maka mustahil kalian bisa menghitungnya. Dan saat ini kita bisa rasakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Semoga kita tetap istiqamah untuk melaksanakan Islam dan iman kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'innya, dan semoga kita semua tergolong kepada umatnya dan mendapatkan syafa'atul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad disampaikan bahwa Allah merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah menyembunyikan, Allah merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara. Kalaulah di antara kita ada yang bertanya, kenapa Allah merahasiakan ke-6 perkara ini? Tentu jawabannya, di balik perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti terdapat kebaikan untuk kita, dan di balik dosa pasti ada keburukan yang berdampak juga pada diri kita. Apa saja ke-6 rahasia tersebut? Yang pertama, innallaha katamar ridha fit ta'ah. Allah menyembunyikan ridha-Nya. Ridha Allah yang sangat agung, ridha Allah yang senantiasa kita cari, Allah rahasiakan di dalam ketaatan seorang hamba. Dan sesungguhnya ridha inilah yang senantiasa kita cari di dalam aktivitas kehidupan kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Allah, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah tujuan aku. Dalam beribadah yang jadi tujuan kita adalah Allah. Dalam bekerja yang jadi tujuan kita adalah Allah. Maka di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, sesungguhnya tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu wahai Allah yang senantiasa kita cari. Di dalam pekerjaan kita, maka kita yang harus kita cari adalah ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sembunyikan ridha di dalam taat seorang hamba. Kita tidak tahu ibadah yang mana yang Allah ridha kepada kita. Apakah salat kita? Apakah puasa kita? Apakah baca Quran kita? Atau jangan kebaikan karena kita memungut paku di tengah jalan agar tidak menyakiti orang lain. Justru dengan hal itu Allah ridha kepada kita. Sesungguhnya ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kita jangan sampai menyepelekan
amal yang menurut kita itu amalan kecil, tapi sesungguhnya bisa mendatangkan ridha dan maghfirah dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa katamal ghadab bil ma'siyati. Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiat seorang hamba. Kita tidak tahu keburukan mana, kesalahan yang mana yang Allah murka kepada hambanya. Maka jangan sampai kita menyepelekan hal atau maksiat yang menurut kita kecil. Justru bisa jadi yang menurut kita pandangan maksiat pandangannya kecil menurut kita, tapi justru menjadi atau penyebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dari dalam riwayat hadis bahwa ada seorang wanita yang justru Allah masukkan ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Karena dia mengurung kucing. Karena dia tidak memberi dan tidak memperhatikan kucing tersebut sehingga kucing itu mati. Al-Mudribat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fihi an-nar la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa'akallat min khashashil ard. Maka jangan sampai kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan keutamaan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Entah malam yang mana, kita tidak tahu. Allah memberikan Lailatul Qadar, keutamaan dan keistimewaan kepada seorang hambanya di dalam bulan Ramadan. Ini mengajarkan kepada kita agar setiap malamnya, setiap harinya, setiap detiknya yang ada di dalam bulan Ramadan kita gunakan untuk kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Bisa jadi di saat itulah, di saat kita terlena, di saat kita lupa ibadah, justru di sanalah Lailatul Qadar Allah berikan. Sehingga kita tidak bisa merasakannya karena kita tidak bersungguh-sungguh untuk mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan wali-walinya. Allah merahasiakan hamba-hamba yang tergolong kekasih-kekasih Allah di antara golongan manusia. Bisa jadi atau mungkin saja menurut kita, menurut pandangan kita, dia tidak terhormat. Secara ekonomi lemah, miskin. Secara pekerjaan, dia tidak jelas pekerjaannya misalnya. Tapi sesungguhnya bisa jadi menurut mata yang terbatas oleh kita lihat itu orang yang hina, tapi justru di pandangan Allah dia adalah makhluk yang mulia. Artinya, janganlah kita memandang orang dengan sebelah mata. Bisa jadi orang yang menurut kita biasa justru luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa katamal maut fil amr. Allah menyembunyikan rahasia kematian di dalam umur. Kita tidak tahu tentunya apakah usia kita di alam dunia ini sampai umur berapa. Tapi kematian adalah sebuah kepastian dan Allah rahasiakan kematian di dalam umur seorang hamba. Apa hikmahnya? Agar senantiasa kita bisa mempersiapkan 24 jam. Karena bisa jadi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israel kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua umur yang sudah habis jatah di alam dunia. Yang terakhir yang keenam adalah wa katamas salatal wusta fis salawat. Allah menyembunyikan
keutamaan salat al-wusta di antara salat yang 5 waktu ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Nah, di antara yang 5 itu, di antara 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh, terdapat keistimewaan yang disebut dengan salatul wusta, dan ini Allah rahasiakan. Apa hikmahnya? Agar kita tidak pernah melalaikan satu waktu pun ibadah salat ini. Hadirin rahimakumullah. Itulah tausiah singkat yang dapat Al-Faqir sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.